Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yautab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitam fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man satara auratan mu'minin faka'anna mastahya mau'udatan min qabriha. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmat-Nya yang sangat banyak kepada kita. Terutama dua macam nikmat terbesar, yaitu nikmat Islam dan iman. Semoga Allah terus menolong kita agar kita menjadi hamba-Nya yang istiqomah taat kepadanya hingga kelak kita dicabut nyawa. Semoga dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, seorang sahabat menghadap kepada Rasulullah. Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, tolong ceritakanlah kepada kami apa yang telah engkau lihat di dalam perjalanan Isra dan Mi'rajmu." Mendengar permintaan sahabatnya ini, Nabi menjawab, "Aku dibawa ke tempat sejumlah makhluk Allah, laki dan perempuan. Di antara mereka saling menjejalkan daging ke mulut yang lainnya, sambil dikatakan pada mereka, makanlah bangkai ini sebagaimana dahulu kamu memakannya." Aku di sini Nabi bertanya kepada Jibril, karena saat itu Nabi Isra Mi'raj ditemani oleh Jibril. Maka Nabi bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, siapakah mereka itu?" Mereka itu siapa? Orang yang saling menjajali makanan daging bangkai kepada yang lainnya. Maka Jibril menjawab, mereka adalah orang-orang yang suka menggunjing, mencela dan mengadu domba orang ketika hidupnya. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita harus menutupi aib saudara sesama muslim. Jangan sampai kita menyebar-nyebarkan aib sesaudara kita sesama muslim. Di dalam hadis riwayat Abu Daud, Nasa'i dari Muawiyah radhiyallahu an yang saya baca pada pembuka tadi, Nabi bersabda yang artinya, barang siapa yang menutupi aurat orang beriman, maksudnya aurat di sini bisa memang betul-betul auratnya, bisa berupa aibnya, maka pahalanya seakan-akan sama seperti orang yang menghidupkan bayi yang dikubur hidup-hidup. Jadi orang yang menutupi aib orang lain, tidak menyebarluaskan, itu pahalanya seperti menghidupkan bayi yang dikubur hidup-hidup. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita dilarang Nabi untuk menggunjing, untuk ghibah, untuk rasan-rasan.
Sebagaimana hadis riwayat Tirmizi dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Nabi bersabda, kamu menggunjingkan saudaramu dengan hal-hal yang tidak disukainya, seperti dikatakan tidak sholat, banyak hutang, dan lain-lain. Lalu sahabat bertanya, wahai Nabi, bagaimana jika apa yang kita pergunjingkan itu memang ada padanya? Jadi maksudnya apa? Sifat-sifat jelek tadi seperti tidak sholat, suka berhutang tadi memang betul-betul ada pada orang yang kita gunjingkan itu. Maka Nabi menjawab, jika apa yang kamu pergunjingkan itu ada padanya, itulah yang disebut ghibah atau rasan-rasan. Jika apa yang kamu pergunjingkan itu tidak ada padanya, itu disebut fitnah. Itu disebut fitnah. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau kita membicarakan orang lain sesuatu kejelekannya dan yang kita bicarakan itu betul-betul ada pada orang yang kita bicarakan itu, maka itu disebut rasan-rasan atau ghibah atau menggunjing. Tapi kalau tidak ada kepada orang yang kita bicarakan itu, maka itu disebut fitnah. Kalau fitnah itu dosanya lebih besar dibandingkan ghibah tadi. Apa yang tidak boleh digunjingkan itu? Ya apa saja, semua hal yang menyangkut kejelekan saudara kita, termasuk fisiknya. Misalnya apa? Seseorang itu hitam, seseorang itu pendek, gemuk misalnya, giginya bogang dan lain sebagainya. Itu tidak boleh kita rasani ya. Sebagaimana hadis riwayat Abu Daud dari Aisyah radhiyallahu an, Aisyah berkata kepada Nabi, saya pernah mengatakan kepada Nabi tentang fisik Safiyah yang pendek. Maka Nabi menjawab, sesungguhnya kamu telah mengatakan suatu kalimat yang berdosa. Seandainya kalimat itu dilemparkan ke laut, tentulah ia dapat mencemarinya. Jadi karena apa? Karena memang rasan-rasan itu mengatakan sesuatu yang jelek itu, walaupun itu betul-betul terjadi, itu dilarang oleh Nabi. Bahkan kalau kita katakan, dan yang kita katakan tadi itu kita buang ke laut, maka kata-kata kita itu dapat mencemari laut. Saking busuknya ya, saking beracunnya gitu. Maka ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, apakah kita tidak boleh mengatakan sifat-sifat seseorang sama sekali? Tentu ada hal-hal tertentu yang diperbolehkan. Misalnya dalam hal satu, menyebutkan sifat-sifat perawi hadis untuk mengetahui apakah hadis itu sahih atau tidak. Jadi misalnya ada sebuah hadis, lalu perawi hadis itu akan dicari sifatnya. Kalau orang itu pernah berbohong sekali saja, maka hadis itu dianggap tidak sahih. Jadi kita boleh mengatakan seseorang, misalnya si A, oh orang ini pernah berbohong begini, padahal orang itu perawi hadis. Agar apa? Agar kita berhati-hati dengan hadis yang diriwayatkan orang itu gitu. Juga kita boleh ghibah, kita boleh ngerasani seseorang kalau kita dalam rangka menasehati. Misalnya kita tahu ada seseorang itu suka ngemplang utang misalnya, lalu ada orang lain bertanya kepada kita atau memberitahu kita, si fulan itu mau berhutang kepada saya, bagaimana menurutmu? Nah ini, orang lain itu minta nasihat kepada kita tentang si fulan, dan kita tahu si fulan itu suka ngemplang utang, maka kita katakan kepada orang yang minta nasihat kepada kita itu, si fulan itu suka ngemplang hutang, maka kamu harus berhati-hati. Nah seperti itu boleh, ghibah yang seperti itu boleh. Contoh lain yang dicontohkan oleh Nabi, Fatimah binti Qais radhiyallahu an dilamar oleh dua orang laki-laki bersamaan.
Dan Fatimah minta nasihat kepada Nabi. Maka Nabi bersabda, adapun Muawiyah, salah satu laki-laki yang melamar siapa ini? Fatimah binti Qais ini. Adapun Muawiyah adalah seorang yang miskin. Jadi diberitahukan oleh Nabi kalau Muawiyah itu adalah orang yang miskin. Dan Abdul Jaham adalah seorang yang suka memukul. Kenapa kok Nabi mengatakan seperti ini? Agar nanti Fatimah binti Qais ini menerima pinangan siapa? Itu dia sudah siap dengan segala risikonya. Kalau dia menerima pinangan dari Muawiyah, berarti dia siap untuk menerima resiko hidup miskin. Tapi kalau dia menerima pinangan dari Abdul Jaham, maka dia juga harus siap. Karena apa? Abdul Jaham itu suka memukul. Jadi hal-hal seperti itu oleh Nabi diperbolehkan untuk kita ghibah, ya. Maka ibu bapak, selanjutnya kita harus berhati-hati sekali dengan ghibah ini. Tadi di pembuka saya membaca Quran surat Al-Hujurat ayat ke-12. Saya baca artinya, dan janganlah kalian saling menggunjing. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudara yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik. Jadi orang yang suka menggunjing itu diibaratkan oleh Nabi adalah apa? Memakan daging bangkai saudara kita. Jadi daging saudara kita yang sudah mati. Tentunya kita pasti jijik. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, bagaimana kalau kita sudah terlanjur berbuat ghibah? Maka mau tidak mau kita harus bertaubat. Cara bertaubatnya, para ulama itu berbeda pendapat. Pendapat yang pertama, ini merupakan pendapat sebagian besar ulama, bertekad untuk tidak mengulangi. Jadi kita tidak akan ghibah lagi, tidak akan ngerasani orang lagi. Lalu langkah kedua setelah bertekad tidak mengulangi itu adalah minta maaf kepada orang yang kita rasani. Nah, ini agak susah ya, agak sulit untuk kita lakukan. Bayangkan kita ghibah, kita ngerasani orang misalnya, lalu kita bilang kepada dia, saya minta maaf karena kemarin saya sudah ngerasani kamu. Gitu. Tentu kita itu akan sulit untuk kita lakukan. Sedangkan pendapat yang kedua, pendapat sebagian kecil ulama, tidak perlu minta maaf kepada orang yang kita gunjingkan, yang kita rasani. Karena apabila kita memberitahu kalau kita ngerasani orang itu, tentu akan membuat orang itu lebih sakit hati. Maka kalau kita tidak tidak minta maaf kepada orang yang kita rasani, maka menurut ulama ini tindakan kita itu harus kita ganti dengan membersihkan nama orang yang kita rasani. Kita berbalik memujinya. Kalau tadinya kita suka ngerasani orang itu misalnya medit, maka sejak kita bertobat itu kita harus menyaksikan orang itu kepada siapa saja bahwa orang yang kita rasani tadi itu adalah orang yang dermawan. Orang yang dermawan. Dan hendaknya kita membela orang yang pernah kita rasani. Itu apabila kita tidak mau meminta maaf kepada orang itu. Itu merupakan pendapat dari sebagian kecil ulama. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam hadis riwayat Abu Daud dari Tolhah radhiyallahu an, Nabi bersabda, tidaklah seseorang menghina sesama muslim di suatu tempat yang menyebabkan kehormatannya dilecehkan dan harga dirinya direndahkan, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan balas menghinanya di tempat-tempat yang ia sangat memerlukan pertolongannya. Jadi ini maksudnya apa? Kalau kita sering ngerasani orang, kita suka merecehkan orang lain di tempat-tempat yang menyebabkan kehormatannya dilecehkan, misalnya di depan istrinya, di depan anaknya, di depan saudaranya, orang itu kita lecehkan,
maka menurut Nabi, Allah akan membalas kepada kita, menghina di tempat-tempat yang kita sangat membutuhkan pertolongan Allah. Di saat kita butuh pertolongan Allah, maka Allah tidak mau menolong kita. Lalu lanjutan hadis tadi, dan tidaklah seseorang yang membela seorang Islam di suatu tempat yang menyebabkan kehormatan dan harga dirinya direndahkan, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolongnya di tempat-tempat yang ia sangat memerlukan pertolongannya. Jadi maksud lanjutan hadis ini, kalau ada seseorang yang dihinakan di suatu tempat, lalu kita bela orang itu dengan cara memuliakan orang yang kita bela itu, maka Allah akan menolong kita di saat kita sangat membutuhkan pertolongan Allah. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari kita berusaha mulai saat ini untuk tidak menggunjing, untuk tidak rasan-rasan, untuk tidak ghibah, lebih-lebih kepada sesama muslim. Dan apabila itu terlanjur sudah kita lakukan, maka kita harus bertaubat. Kita minta maaf kepada orang yang kita gunjingkan tadi. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan sore ini. Segala yang baik berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur karena Allah memberitahu kita, mengajari kita lewat Al-Quran dan lewat sunnah Rasul. Semoga Allah juga menolong kita agar kita bisa mengamalkannya. Amin. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan berdoa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.